Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Maniac yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang sedang mengintai seorang gadis cantik bernama Judy. Di sini terlihat bahwa Frank sangat terobsesi padanya. Dulu mereka ini pernah berkencan lewat situs kencan. Namun ada suatu hal yang membuat Judy tidak menyukai Frank dan mereka pun tidak lagi berkomunikasi. Meskipun tidak berkomunikasi lagi, Frank ini masih memiliki rasa terhadap Judy. Rasa suka yang dimiliki Frank ini lebih ke arah obsesi. Saking terobsesinya, bahkan Frank ini tahu alamat rumah dari Judy. Saat Judy pulang dari klub malam, ia mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Judy pun segera mencari taksi untuk pulang karena dirinya mulai merasa diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Melihat hal tersebut, Frank pun mencari jalan pintas agar lebih dulu sampai ke rumah Judy. Nah, di sini Frank sudah sampai terlebih dahulu di apartemen Judy, sementara Judy masih dalam perjalanan. Singkat cerita, Judy pun tiba di apartemennya. Sambil berjalan menuju kamar, Judy menelpon temannya untuk memberitahukannya bahwa ada penguntit yang tadi mengikutinya. Lalu saat dirinya akan membuka pintu kamar, tiba-tiba saja Frank berada di belakangnya. Frank meminta Judy untuk tidak berteriak, namun Judy malah berteriak yang pada akhirnya membuat Frank pun langsung menusuk leher Judy hingga dia tidak bisa berteriak lagi. Setelah berhasil membunuhnya, Frank pun langsung mengambil rambut Judy dan membawanya pulang ke rumah. Di rumahnya, ia memasang rambut Judy pada sebuah manekin dan juga mengajak manekin itu tidur bersama. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Frank hingga dia berubah menjadi seorang psikopat? Jadi dulunya Frank ini tinggal dan dibesarkan oleh ibunya saja. Ibunya memiliki sebuah toko manekin yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Namun uang yang dihasilkan dari toko itu masih belum cukup untuk menghidupi kebutuhannya dan juga Frank. Untuk mendapatkan uang tambahan, ibu Frank pun bekerja sebagai PSK. Setiap malam, ibu Frank selalu membawa laki-laki pulang ke rumah dan mengajak mereka untuk melakukan mantap-mantap. Nah, aksi mantap-mantap tersebut sering sekali dilihat oleh Frank. Hingga pada akhirnya membuat Frank pun mengalami trauma dan pada akhirnya dia mengalami penyakit yang disebut sebagai skizofrenia. Penyakit ini membuat Frank selalu mengalami pikiran yang kacau dan mengalami halusinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, Frank ini memiliki obsesi yang besar pada rambut wanita. Hal ini berhubungan dengan masa lalu Frank di mana sebelum ibunya pergi mencari pria, dia selalu menyisir rambut ibunya. Dengan mengambil rambut wanita dan memasangnya pada manekin, Frank ingin menciptakan satu-satunya kenangan indah yang dia miliki, yaitu menyisir rambut ibunya. Setelah ibunya meninggal, Frank pun mewarisi toko manekin ibunya. Kemudian dia mulai melakukan pembunuhan terhadap wanita dan mengambil rambut dari para korbannya. Korban selanjutnya yang diincar oleh Frank adalah seorang wanita bernama Lucy. Ia mulai berkenalan dengan Lucy lewat situs kencan yang ia gunakan. Awalnya mereka hanya chatting biasa saja dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu secara langsung. Mereka melakukan kencan pertama di sebuah restoran. Setelah kencan, Lucy meminta Frank untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Lucy langsung meminta Frank untuk melepas bajunya. Dia pun mulai menggoda Frank, akan tetapi Frank tidak suka dengan yang namanya begituan. Alhasil, Frank pun menjadi kesal dan langsung mencekik Lucy hingga Lucy pun meninggal di tempat. Setelah membunuh Lucy, Frank mengambil rambut dan juga pakaian Lucy. Ia berencana untuk mendadani manekin yang ada di rumahnya mirip seperti Lucy. Ia langsung memperkenalkan manekin yang dia anggap sebagai Lucy pada manekin Judy. Tidak hanya itu saja, Frank mengalami halusinasi lagi dan menganggap manekin Lucy maupun Judy sebagai orang yang masih hidup. Keesokan paginya, Frank melihat seorang wanita yang sedang memotret tokonya dari luar. Wanita itu bernama Anna dan dia berasal dari Prancis. Anna berprofesi sebagai seorang fotografer jalanan. Biasanya Anna lebih sering memotret manekin daripada hal-hal lainnya. Ia pun sangat takjub dengan koleksi manekin yang dimiliki oleh Frank. Ia pun menawarkan sebuah kerjasama pada Frank di mana ia ingin menyewa manekin milik Frank untuk dipajang pada pameran seni. Frank pun terlihat ragu-ragu dan belum memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Lalu Anna pun memberikan nomor teleponnya dan segera pergi dari rumah Frank. Sejak pertemuannya dengan Anna, Frank selalu saja memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang juga menyukai manekin sama sepertinya. Di malam harinya, jiwa psikopat Frank mulai kambuh lagi. Dia pun mulai berkeliling kota untuk mencari seorang wanita yang bisa diambil rambutnya. Ketika berkeliling, Frank tertarik pada seorang penari wanita yang memiliki rambut yang lebat dan juga indah. Secara diam-diam, Frank menunggu si wanita sampai si wanita ini benar-benar sendirian. Ketika wanita ini berada di kereta, dia sadar bahwa Frank dari tadi selalu memperhatikannya. Sontak wanita itu pun terlihat sangat panik dan mencoba untuk menjauhi Frank. Akan tetapi Frank tidak tinggal diam. Dia terus mengejar wanita itu dan menjebaknya di sebuah parkiran sepi. So beautiful.
Di tengah kesunyian malam, wanita itu ditusuk dengan sadis oleh Frank hingga dia pun meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Frank langsung mengambil rambut dan juga pakaian si wanita. Seperti biasa, Frank pun langsung memajang rambut wanita itu pada sebuah manekin sama seperti yang dia lakukan pada Lucy dan Judy. Keesokan paginya, Anna datang ke rumah Frank untuk memotret Frank yang sedang membuat manekin. Semakin lama, Frank dan Anna menjadi semakin dekat. Setelah pertemuannya tersebut, Frank pun setuju untuk menyewakan manekinnya pada Anna. Kemudian mereka pun pergi makan siang bersama di sebuah taman. Di sana mereka bercerita tentang diri mereka masing-masing. Saat asik berbincang, Frank mengalami halusinasi lagi. Dia pun segera pulang dan meminum obat untuk meredakan halusinasi yang dialaminya. Di tengah penyakitnya yang kambuh, Frank berhalusinasi tentang kejadian masa lalunya di mana dia selalu mengintip ibunya yang sedang melakukan mantap-mantap. Di malam harinya, Frank bergegas pergi ke tempat pameran seni. Dari kejauhan, dia terus memperhatikan Anna. Dia pun menelpon Anna untuk meminta maaf karena tadi dirinya pulang terlebih dahulu. Sebagai permintaan maaf, Frank mengajak Anna untuk menonton film bersama besok malam. Anna pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya mereka pun menonton film di bioskop. Dari sini kita dapat melihat bahwa Frank telah jatuh cinta pada Anna. Saat menonton film, Frank kembali mengalami halusinasi lagi. Karena dirinya telah jatuh cinta pada Anna, dia sekuat mungkin menahan keinginannya untuk membunuh. Setelah menonton bioskop, Frank mengetahui bahwa Anna ini ternyata sudah memiliki pacar. Anna mulai mengajak Frank untuk menemui pacarnya, akan tetapi Frank langsung menolak ajakan Anna. Frank sedikit kecewa karena ternyata Anna sudah memiliki pacar. Meskipun begitu, ia sebisa mungkin menahan keinginannya untuk membunuh. Keesokan harinya, Frank menghadiri acara pameran seni Anna. Pameran itu berjalan dengan lancar dan banyak orang yang hadir di pameran tersebut. So happy to see you. Hello. Lalu Frank pun menemui Anna dan memuji kecantikannya. Semua hasil karya seni yang dilihat di mata Frank semuanya sangat menakjubkan. Ketika berada di kamar mandi, Frank bertemu dengan pacar Anna yang bernama Jason. Jason ini malah mengejek Frank dengan mengatakan bahwa Frank ini adalah penyuka sesama jenis. Frank pun menjadi sedikit kesal, namun dirinya masih bisa menahan rasa kesalnya. Akan tetapi teman Anna sekaligus mentor Anna yang bernama Rita membuat Frank menjadi tambah kesal dengan mengatakan bahwa manekin yang dia ciptakan tidak ada gunanya sama sekali. Frank pun menjadi marah dan dia berencana untuk membunuh Rita. Setelah acara pameran selesai, Frank secara diam-diam mengikuti Rita ke apartemennya. Kemudian Frank menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kunci cadangan apartemen Rita yang berada di front office. Pada akhirnya Frank berhasil masuk ke kamar Rita. Di sana Frank membuat Rita pingsan dan langsung mengikat tangan dan juga kaki Rita. Dengan pisau yang ia bawa, Frank mulai menyiksa Rita hingga dia pun meninggal dunia. Seperti biasa, ia langsung mengambil rambut dan juga pakaian Rita. Keesokan harinya, Frank menghubungi Anna dengan maksud untuk mengambil manekin yang telah disewa Anna. Namun dia malah mendengar Anna menangis. Ternyata Anna sedang bersedih setelah mengetahui bahwa Rita telah meninggal dunia. Frank pun berinisiatif untuk menemui Anna dan maksud untuk menghiburnya. Frank sangat senang karena dirinya akan bertemu dengan Anna lagi. Di malam harinya, Frank pun berkunjung ke rumah Anna. Di sana ternyata ada teman Anna yang bernama Martin. Martin ini ternyata tinggal di sebelah apartemen Anna. Setelah itu, Martin pun pulang ke apartemennya karena dia harus menghadiri audisi bintang iklan besok pagi. Kemudian Anna pun menceritakan tentang kematian Rita yang sangat mendadak dan dia dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Dia juga bercerita tentang hubungannya dengan Jason yang sudah berakhir. Di sana Frank ini sebenarnya ingin menghibur Anna, namun tanpa dia sadari dia malah menyebutkan kesalahannya dengan mengatakan secara tidak langsung bahwa dia yang telah membunuh Rita dan juga beberapa wanita di kota tersebut. Anna pun langsung sadar bahwa Frank ini adalah seorang psikopat yang akan membunuhnya. Anna mencoba untuk mengusir Frank dari sana, namun Frank tidak mau pergi. Anna pun menjadi sangat ketakutan ketika Frank mulai mendekatinya. Anna pun langsung mengambil pisau lalu mengarahkannya pada Frank agar Frank tidak bisa mendekatinya lagi. Lalu terjadilah sedikit pertarungan antara Frank dan juga Anna. Come, I think we need to have a serious... Setelah melukai tangan Frank, Anna bersembunyi di kamar mandi dan terus berteriak memanggil nama Martin. Sontak Martin yang mendengar suara gaduh dari apartemen Anna langsung mencoba untuk menolong Anna. Akan tetapi Frank tidak membiarkan hal itu terjadi. Saat Martin masuk ke apartemen Anna, dari belakang Frank langsung menusuk wajah Martin dengan pisau besar hingga Martin pun terjatuh. Martin sempat melakukan perlawanan lagi, namun pada akhirnya Martin meninggal dan Frank malah menggunakan tubuh Martin untuk mendobrak masuk kamar mandi tempat Anna bersembunyi. Tak bisa lama, Frank membuat Anna pingsan dan segera membawa Anna pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, saat Frank akan membawa Anna masuk ke rumahnya, Anna ternyata sudah sadar dan langsung menusuk Frank dan menggunakan potongan tangan dari manekin.
Lalu Anna pun berlari menjauhi Frank. Dia kemudian menghentikan pengendara mobil dan masuk ke dalam mobil tersebut. Karena sangat kesal pada Frank, Anna pun mengambil alih mobil dan langsung meningkatkan kecepatan untuk menabrak Frank. Alhasil mobil yang dikendalikan Anna menabrak tiang hingga Anna pun terpental keluar dari dalam mobil. Setelah ditabrak oleh Anna, Frank masih bisa terbangun dan berjalan ke arah Anna. Anna yang saat itu sudah terluka parah hanya bisa terdiam ketika melihat Frank mengambil rambut serta kulit kepalanya. Lalu Anna pun meninggal akibat luka parah yang dia alami. Setelah kejadian tersebut, Frank yang berlumuran darah pulang ke rumahnya dengan membawa rambut Anna. Dia mendandani sebuah manekin dengan pakaian pengantin dan memasang rambut Anna pada manekin tersebut. Lalu Frank pun membawa manekin yang dia anggap sebagai Anna menuju kamar tidurnya. Karena luka yang sangat parah, Frank pun mengalami halusinasi di mana semua korbannya berubah menjadi manusia dan mulai mengoyakkan tubuhnya sendiri. Di sana akhir kita akan melihat polisi yang tiba di rumah Frank. Di sana mereka menemukan manekin dengan rambut dari korban-korban Frank. Frank juga ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam lemari, tempat di mana dirinya selalu bersembunyi ketika dia masih kecil. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue minta maaf. Oke, see you next video guys.